Datang ke Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, kemarin dengan mengenakan blazer dan kacamata serba hitam, aktris Asri Welas berusaha menutupi wajah pedihnya jelang sidang mediasi. Namun saat sampai di ruang tunggu pengadilan, ia tak bisa menahan tangis jelang bertemu suaminya, Galih Ridho Raharja, yang sebelumnya telah digugat cerai Asri sejak 5 November 2024 lalu. Sampai di ruang tunggu, sontak pemilik nama Asri Pramawati ini pun tak bisa membendung rasa sedihnya. Jangan ditiru, nggak ada namanya pacar yang baik, cuma harus kita sama-sama ambil, karena kita juga sudah mencoba itu berupaya baik. Hanya saat jelang dan saat sesi mediasi di ruang sidang, lagi-lagi Asri Welas tak bisa menahan tangisnya kala sang suami memberi keterangan kepada juru warta. Apalagi di momen itu, Galih berusaha menjaga reputasi istrinya dengan menepis isu miring ihwal dugaan hubungan istrinya dengan pria bule. Bahkan Galih menepis isu jika istrinya telah terjerembab dalam circle pergaulan serba glamor seperti yang belakangan ramai di jagat maya. Jadi sebelumnya saya juga ingin klarifikasi dulu ya mengenai pacar bule di Amerika ya, rekan-rekan semua. Jadi saya udah mengenal Asri itu lebih dari 17 tahun ya. Jadi saya tahu banget Asri itu. Jadi berita bahwa pacar bule itu dikait-kaitkan dengan proses perceraian itu tidak benar ya. Nah, itu hoax ya. Kita sudah ada di story Instagramnya Mbak Asri bahwa dia ada state bahwa itu ada rekan kerjanya dari Amerika ya. Dan kemudian kan juga dilihat tuh di dalam salah satu story-nya juga bahwa Mbak Asri bersama orang tersebut makan bersama istri dan anak-anaknya. Berarti kan itu proven ya bahwa itu truly memang adalah rekan bisnisnya. Terus yang kedua, saya juga jadi ini ya, ada beberapa anggapan bahwa Mbak Asri ini lagi puber ya gitu. Mbak Asri ini lagi kok gaya pakainya agak-agak terbuka gitu. Karena kan saya tahu banget Asri Welas ini ya. Saya tahu Mbak Asri sebenarnya adalah seorang sangat ibu-ibu sekali ya. Dia lebih milih ke pasar ya, beli sayuran, beli lele buat anak-anaknya dibanding malam-malam kalau gitu nggak jelas gitu. Jadi lebih senang sama keluarga, setia sama keluarga. Karena Mbak Asri ini lagi deket sama beberapa rekan artis yang mungkin dibilang salah gaul gitu. Karena emang lagi ada produksi series ya, Sri ya? Iya. Lagi ada produksi series dan makanya That's Why itu adalah pada saat postingan itu adalah untuk sesi pengambilan foto ya untuk series tersebut. Jadi emang dia semuanya serba kebenaran. Galih tak sedikit pun berusaha meluapkan kekecewaan setelah digugat sang istri. Sebaliknya dengan suara terbata menahan sedih, dengan berat hati, Galih yang mengaku hanya ingin menikah sekali dalam hidupnya, terpaksa harus rela kehilangan sosok Asri yang sudah dikenalnya selama 17 tahun lebih. Dan lagi-lagi, Asri pun tak kuasa menahan derasnya air mata tatkala mendengar ungkapan kebesaran jiwa lelaki yang sebentar lagi akan menjadi mantan suaminya itu. Kenapa sih bisa sampai berpisah? Ceritanya, kesalahannya, biar menjadi introspeksi kami berdua. Kami berdua salah, kami berdua harus mengakui ini adalah tidak baik. Ya pasti ya semua rumah tangga ininya langgeng ya. Saya sendiri pasti ingin menikah sekali saja dalam seumur hidup, tapi yang namanya kehendak Allah ya. Qadarullah itu kan pasti bisa berbeda ya. Kalau kita hanya makhluk ciptaan Tuhan ya, kita hanya menjalani apa yang ditakdirkan ya. Kita ya terima aja, kita ambil hikmahnya untuk kedepannya kita bisa lebih baik. Yang penting sekarang prioritas kita adalah anak-anak ya. Tapi tak disangka dalam balutan kekompakan dan jauh terpaan isu miring, rupanya diam-diam Asri dan Galih memendam api dalam sekam bahteranya. Perbedaan prinsip diakui mereka menjadi jalan pemutus tali suci yang sudah diucapkan sejoli ini di depan penghulu pada tahun 2007 silam. Dengan berlinang air mata, Asri bahkan meminta maaf jika pilihannya bercerai dengan suami bukanlah keputusan yang baik dan tak pantas untuk dicontoh. Banyak sekali DM-nya, Mbak Asri, kenapa tidak bisa bertahan? Kenapa terjadi perceraian? Tidak ada yang baik dari perceraian. Jangan tiru kami.
Tapi ini harus kami ambil karena kita sudah 4 sampai 5 tahun ke psikologi keluarga. Jadi ada prinsip-prinsip yang memang dari Mas Gali, dari Asri nggak bisa dilakukan. Jadi minta maaf, kami nggak sempurna. Saya minta maaf, ini harus terjadi. Minta maaf juga sama Imam, Ibran. Tapi nggak ada yang namanya bekas keluarga. Kejadian kami ini pasti akan kami sampaikan ke anak-anak kita. Nah, kalau bisa kamu jangan seperti ini ya, nah. Kalau bisa kamu bisa menikah sekali saja. Dan itulah yang kita prioritaskan sekarang. Setelah mungkin nanti di proses ini selesai, pasti kita benar-benar prioritaskan untuk anak-anak. Entah prinsip apa yang membuat keduanya sulit mempertahankan bahtera. Tapi nampaknya, prinsip yang dipertahankan masing-masing agaknya cukup rumit dan sulit didamaikan. Entah bisa berupa permintaan agar Asri membatasi pergaulan dan karirnya di tengah usianya yang tak muda lagi, hingga dugaan isu masa peralihan puber kedua di usia Asri yang sudah menginjak usia 45 tahun. Lantas benarkah Asri mengalami perubahan perilaku dan kepribadian di nyaris 2 dekade pernikahan keduanya? Asri ini kayak lagi puber, itu sama sekali tidak benar. Asri masih Asri seperti dulu. Asri masih seperti Asri yang saya kenal di awal. Pada saat masih jadi Asri Pramawati ya, saat kemudian berubah jadi Asri masih sama. Jadi tidak ada yang berubah di kepribadian Pak Asri. Orang yang sederhana dan sangat sayang dengan keluarganya. Yang terjadi antara saya dan Mbak Asri ini hanya saya dan Mbak Asri dan Tuhan yang tahu ya.